Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kamu semua selalu sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan membahas materi tentang zat aditif pada makanan. Materi zat aditif ini adalah materi pada bab terakhir di semester ganjil. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil pada makanan. Umumnya, kita menyebutnya sebagai bumbu atau seasoning. Zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, memperbaiki rasa, tekstur, aroma, maupun daya tahan makanan. Selain itu, dengan penambahan zat aditif, dapat pula menambah nilai gizi pada suatu makanan. Jadi, zat aditif ini cukup penting dalam makanan. Selanjutnya, zat aditif berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada zat aditif alami, dan yang kedua, ada zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang asalnya dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sedangkan zat aditif buatan adalah zat aditif yang berasal dari reaksi-reaksi zat kimia tertentu. Jadi perbedaan dasarnya adalah pada zat aditif alami kita menggunakan bahan-bahan dari alam, sedangkan pada zat aditif buatan menggunakan bahan sintetik atau artificial. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam zat aditif? Berdasarkan fungsinya, zat aditif dapat terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada zat aditif yang berfungsi sebagai pewarna, kemudian ada pemanis, ada pengawet, ada penyedap, ada pemberi aroma atau pengaroma, ada pengental, dan terakhir ada yang namanya emulsifier. Nah, kita akan bahas masing-masing dari zat-zat aditif ini berdasarkan fungsinya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama mengenai pewarna. Pembahasan pertama tentang pewarna. Jadi, apa itu pewarna? Pewarna adalah zat yang ditambahkan untuk memberi warna pada makanan. Tujuannya supaya makanan menjadi lebih menarik. Pewarna umumnya ditambahkan pada manisan ataupun kue, sehingga membuatnya jauh lebih menarik untuk dicicipi. Nah, pewarna dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pewarna alami maupun pewarna buatan. Contoh, pada pewarna merah, pewarna alami dapat berupa cabai ataupun buah naga, sedangkan pewarna buatan merah disebut alura red. Pewarna jingga, kita bisa menggunakan wortel. Pewarna buatan yaitu sunset yellow. Kemudian, untuk pewarna biru, umumnya menggunakan blueberry secara alami, ataupun menggunakan brilliant blue FCF untuk pewarna buatannya. Kemudian, pada pewarna hijau, menggunakan daun pandan ataupun suji, sedangkan pada warna buatan menggunakan fast green. Kemudian pewarna kuning bisa menggunakan kunyit seperti pada pembuatan nasi kuning, namun untuk kue biasanya menggunakan tartrazin. Kemudian ungu menggunakan anggur ataupun kol ungu, sedangkan pada pewarna buatannya adalah violet GB. Dan terakhir, untuk pewarna hitam dapat menggunakan alami berupa tinta cumi, tetapi untuk pewarna buatannya bisa menggunakan brilliant black. Nah, perbedaan antara pewarna alami dan pewarna buatan ini, umumnya pewarna buatan warnanya jauh lebih terang dan lebih menarik dibandingkan warna alami. Selanjutnya yang kita bahas adalah pemanis. Seperti kita tahu, zat-zat pemanis ini bertujuan untuk menambahkan rasa manis. Pemanis alami, kita biasa menggunakan gula. Sedangkan pemanis buatan ada beberapa jenis. Contoh pemanis alami adalah gula pasir, gula batu, brown sugar, gula merah, maupun madu. Sedangkan untuk pemanis buatan menggunakan beberapa zat yang tingkat kemanisannya dapat diukur berdasarkan berapa kali lebih manis daripada gula pasir.
Sebagai contoh, ini ada beberapa pemanis buatan. Pertama, siklamat dengan tingkat kemanisan adalah 50 kali dari gula pasir. Aspartam tingkat kemanisannya 200 kali gula pasir. Sakarin 500 kali gula pasir. Sorbitol 0,6 kali dari gula pasir. Yang ketiga, kita membahas tentang pengawet. Fungsi pengawet adalah zat atau teknik yang digunakan untuk memperpanjang daya tahan atau umur makanan. Dengan penambahan pengawet, makanan tidak cepat basi dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Pengawet alami telah digunakan sejak zaman dulu. Contohnya adalah garam yang kita sebut sebagai teknik pengasinan, seperti pada pembuatan ikan asin. Kemudian ada gula yang biasa digunakan untuk mengawetkan buah menjadi manisan. Kemudian teknik drying atau pengeringan, kemudian freezing atau pembekuan, dan canning atau penyimpanan di dalam kaleng. Nah, teknik ini adalah teknik yang secara alami mampu mengawetkan makanan. Sedangkan pengawet buatan umumnya menggunakan beberapa zat-zat kimia. Contohnya yang paling umum adalah natrium benzoat, kemudian asam askorbat atau vitamin C, ada asam propionat, ada BHT dan BHA yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ini mencegah buah-buahan maupun sayuran agar tidak cepat membusuk. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang penyedap rasa. Penyedap rasa ini bertujuan untuk menambahkan rasa gurih atau rasa lebih sedap pada makanan. Penyedap rasa sama terbagi dua, yaitu ada alami maupun penyedap rasa buatan. Penyedap rasa alami contohnya adalah garam dan merica yang dikenal sebagai base seasoning atau bumbu dasar. Kemudian ada gula, ada kaldu atau ekstrak, bisa ayam, bisa sapi, ataupun ikan. Kemudian ada rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini berfungsi selain sebagai penyedap, juga dapat menambahkan rasa makanan jauh lebih nikmat. Contoh rempah-rempah yang banyak di Indonesia, ada daun salam, ada kapulaga, ada cengkeh, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali rempah-rempah yang dapat kalian temui. Sedangkan penyedap buatan yang kita ketahui secara umum adalah monosodium glutamat atau disingkat MSG atau biasa dikenal sebagai vetsin atau micin. Selain itu, ada pula zat pemanis buatan berupa ester. Selanjutnya kita bahas tentang pewarna. Pengaroma. Pengaroma adalah zat yang ditambahkan untuk memberikan aroma khas pada makanan. Jadi, makanan yang diberi pengaroma akan menjadi lebih wangi dan menjadi berbau lebih sedap. Contoh pengaroma alami adalah sitrus, yaitu jeruk-jerukan, mulai dari buah jeruk, kulit jeruk, ataupun daun jeruk yang biasa ditambahkan pada makanan. Kemudian ada ram yang biasa digunakan untuk kue. Kemudian ada daun pandan untuk bubur. Contohnya seperti pada bubur kacang hijau menggunakan daun pandan. Kemudian ada serai yang biasa digunakan dalam makanan asin atau savory. Kemudian ada biji vanili. Dan terakhir ada cinnamon atau kayu manis, cilantro atau daun ketumbar. Adapun kalau di luar negeri menggunakan thyme, basil maupun rosemary. Nah, ini adalah bumbu-bumbu alami yang digunakan sebagai pemberi aroma pada makanan. Sedangkan pengaroma buatan umumnya disebut sebagai essence. Nah, essence ini dapat berupa buah-buahan, ada pula berupa ester, ada benzaldehid, ada oktil asetat yang menambahkan aroma jeruk, kemudian ada etil benzoat yang dapat menambahkan aroma stroberi, dan ada vanilin, yaitu vanili buatan. Kemudian ada pengental. Fungsi dari pengental adalah untuk mengentalkan makanan, contohnya seperti pada saus maupun pada kuah. Pengental alami umumnya menggunakan tepung-tepungan seperti cornstarch atau tepung jagung, ada gelatin yang berasal dari sapi, kemudian telur maupun tepung kanji. Dan untuk yang buatan, biasa digunakan santan gam,
CMC yang untuk kue maupun kerajinan. Kemudian terakhir ada emulsifier. Emulsifier adalah zat yang membantu terbentuknya campuran homogen pada makanan. Contoh emulsifier biasa digunakan untuk membuat saus ataupun mayones, di mana harus mencampurkan minyak dengan telur, sehingga terbentuk emulsi yang membentuk saus kental seperti mayones contohnya. Nah, emulsifier ini banyak digunakan pada makanan. Emulsifier alami contohnya adalah telur, gelatin, lecitin, ataupun tapioka. Sedangkan emulsifier buatan contohnya adalah ester, keragenan, dan natrium fosfat. Selain pada zat-zat makanan, zat aditif makanan yang disebutkan tadi, semuanya adalah zat aditif yang diperbolehkan pada makanan. Tetapi ada pula zat aditif yang dilarang untuk makanan. Kita bahas. Zat aditif yang dilarang antara lain ada beberapa zat aditif yang sifatnya berbahaya. Umumnya zat aditif ini bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker, sehingga dilarang untuk makanan. Contoh, ada rhodamin B atau methynyl yellow yang digunakan untuk pewarna. Rhodamin B dan methynyl yellow adalah pewarna yang dilarang untuk makanan karena dapat menyebabkan penyakit kanker maupun penyakit pada liver. Ini adalah contoh dari rhodamin B ataupun zat methynyl yellow yang sayangnya dijual umum di pasaran. Kita mengenalnya contohnya seperti cap kodok ataupun pewarna cap kelinci yang seharusnya tidak untuk makanan. Kemudian ada borak atau boraks maupun formalin yang fungsinya sebagai pengawet. Kita ketahui bahwa boraks dan formalin seharusnya tidak dibolehkan untuk makanan karena dapat menyebabkan keracunan. Ini adalah contoh dari zat boraks maupun zat formalin. Dan terakhir ada dulsin, yaitu pemanis buatan yang sudah dilarang penggunaannya karena dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah, ini adalah contoh dari dulsin. Apa sih keuntungan dan kerugian dari penggunaan zat aditif? Pertama kita bahas tentang zat aditif alami. Keuntungan penggunaan zat aditif alami yang pertama adalah risikonya yang rendah bagi kesehatan ataupun bahkan nyaris tidak ada. Penggunaan bumbu dapur pada makanan diperbolehkan dan umumnya tidak menyebabkan gangguan pada kesehatan. Kemudian, pada bahan-bahan zat aditif alami atau bumbu dapur, bahannya sangat mudah ditemukan. Seperti cabai, jahe, lengkuas, dan lain-lain di Indonesia, bahan ini sangat mudah ditemukan. Kemudian, penggunaan zat aditif alami dapat digunakan secara bebas, baik dalam skala industri yang besar maupun skala rumahan yang kecil. Tapi, ada pula kerugian dari penggunaan zat aditif alami. Kerugian yang pertama adalah zat aditif alami memerlukan banyak bahan jika akan digunakan dalam skala besar atau skala industri, sehingga umumnya industri menghindari penggunaan zat aditif alami karena dapat boros dan menyebabkan kerugian. Kemudian, zat aditif alami tentu saja kurang menarik baik dari segi warna, rasa, maupun aromanya dibandingkan dengan zat aditif buatan. Dan terakhir, zat aditif alami mampu mempengaruhi kualitas warna ataupun rasa makanan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan pewarna alami warna merah, yaitu cabai, tentu akan membuat rasa makanan menjadi pedas. Kemudian, apabila kita menggunakan kunyit, rasa makanan akan menjadi sedikit pahit. Nah, inilah yang biasanya dihindari, terutama pada pembuatan kue yang menghindari penggunaan zat aditif alami karena mengubah warna ataupun rasa makanan, sehingga biasa digunakan pewarna buatan. Kemudian, kita akan membahas mengenai zat pewarna zat aditif sintetis. Zat aditif buatan atau zat aditif sintetis memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah lebih murah dan lebih mudah digunakan untuk skala industri. Bagi contoh tadi, dibandingkan menggunakan gula pasir, menggunakan gula biang tentu lebih murah.
dan lebih mudah. Kemudian, warna, rasa, ataupun aroma yang dihasilkan lebih menarik dan tidak mempengaruhi kualitas makanan, karena tidak mengubah rasa ataupun warna yang tidak diinginkan pada makanan. Tetapi kerugiannya adalah zat aditif buatan memerlukan pengawasan ketat dalam penggunaannya, sehingga umumnya zat aditif buatan dilarang dalam penggunaan di skala rumah tangga. Kemudian risikonya yang tinggi bagi kesehatan, karena tentu saja menggunakan zat-zat kimia buatan akan sangat berisiko bagi kesehatan. Nah, apakah kamu sudah mengerti? Jika sudah mengerti, ada tugas, yaitu tugasnya adalah mencari kemasan makanan, kemudian membaca komposisinya, dan mengidentifikasi zat aditif yang ada pada makanan tersebut. Formatnya seperti ini. Sebagai contoh nama makanan adalah snack keripik kentang bermerek Citato. Komposisinya ada kentang, minyak sawit, bumbu, dan lain-lain. Nah, kamu identifikasi dari bahan-bahan ini mana yang termasuk aditif alami dan yang termasuk aditif buatan seperti contoh. Bagaimana? Sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.